Sutopo memiliki jenjang karir yang sangat baik. Sebelum menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Dalam menjalankan tugasnya, beliau sangat aktif menggunakan media sosial. Beliau menolak tugas sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Hal ini disebabkan karena sikap profesionalisme beliau. Menjadi humas menuntut beliau dapat membagikan data dan informasi dengan cepat agar masyarakat terhindar dari berita-berita hoax. Sutopo, beliau sangat profesional, ditandai dengan sikap dedikasi beliau terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap bangsa. Di saat terjadi bencana, beliau cepat tanggap untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat, meskipun kondisi fisik beliau sesungguhnya sedang tidak memungkinkan. Di sela menjalani pengobatan, beliau dengan ramah melayani masyarakat dan juga menyempatkan waktu untuk menyemangati para penyintas kanker. Berwawasan global dan memiliki kemampuan IT yang baik. Hal ini dibuktikan dengan upaya beliau dalam menyebarluaskan informasi mengenai bencana di media sosial dan tak sungkan menandai beberapa akun tokoh terkenal seperti akun presiden, tokoh politik hingga penyanyi dan pegiat entertainment yang memiliki banyak pengikut. Ini merupakan strategi beliau dalam memanfaatkan sosial media dengan baik dan menyebarkan informasi bencana ke masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial sebagai media menyebarkan berita dan informasi yang valid ini merupakan salah satu bentuk penerapan literasi digital yang tepat. Sebagian besar informasi beredar di dunia maya internet yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Upaya ini patut dicontoh sebagai bentuk bijaknya kita bersosial media dan menggunakan teknologi. Networking. Sutopo selama menjabat sebagai Humas BNPB tak segan mengajak wartawan dan lembaga negara lainnya dalam bekerja sama, meningkatkan kapasitas guna memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat. Sebut saja kerjasama antara BNPB, BPBD, BMKG hingga wartawan yang beliau upayakan terus terjalin melalui forum komunikasi wartawan yang diusungnya tahun 2017 lalu. Menurutnya, media memiliki peran sangat penting dalam mensosialisasikan tidak hanya kejadian-kejadian bencana, tetapi juga pengurangan resiko bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari sinilah wartawan dan pers selalu ada dimanapun beliau bertugas. Beliau siap membagikan informasi akurat kepada wartawan dan tak sungkan mengoreksi jika ada yang tidak sesuai sebelum dirilis. Salah satu tokoh ASN yang dapat dijadikan teladan di lingkup Universitas Negeri Makassar dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU Asyang Eng. Ya, beliau adalah Rektor Universitas Negeri Makassar. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar, beliau selalu menjunjung tinggi profesionalisme, nilai dasar, etika profesi ASN, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Beliau juga sangat paham bagaimana menerapkan core value ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari sebagai seorang rektor, di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai sosok pimpinan, tentunya tidak diragukan lagi kemampuan dan pemahaman beliau dalam manajemen ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Selama kepemimpinan beliau, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Engineering telah membawa Universitas Negeri Makassar
meraih penghargaan. Beberapa di antaranya yaitu memimpin Universitas Negeri Makassar meraih peringkat 3 SDM terbaik perguruan tinggi se-Indonesia dan memimpin Universitas Negeri Makassar meraih perguruan tinggi terbaik pertama kategori Satkor dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2017. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Engineering merupakan sosok teladan yang menguasai literasi digital dan ahli dalam penggunaan teknologi, di mana beliau pernah menjadi Ketua Asosiasi Pendidikan Teknologi Kejuruan Indonesia Aptekindo dari tahun 2012 sampai tahun 2014 dan hingga sekarang beliau adalah salah satu dari Dewan Pembina Aptekindo. Integritas yang tinggi dan profesionalisme selama kepemimpinan beliau sehingga Universitas Negeri Makassar telah mencetuskan banyak terobosan pada sistem layanan digital. Beberapa di antaranya adalah SIA, Syam Oke, Smart UNM, e-presensi, dan masih banyak lagi. Beliau juga aktif dalam dunia literasi, terbukti dari banyaknya tulisan-tulisan beliau yang terbit dalam bentuk jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan buku-buku yang telah beliau terbitkan. Pribadi yang humanis dan akademis adalah gambaran karakter yang melekat pada diri beliau. Itulah deskripsi singkat figur PNS yang menjadi tauladan kami di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih.